Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat dan selalu berbahagia tentunya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini langsung saja adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Oke, kita lihat apa pesannya untuk kalian yang Sagittarius. Thank you. Nggak banyak juga. Thank you. This is for Sagittarius. Terima kasih. Thank you. Apa bacaannya untuk si Sagittarius? Thank you. I need more. Okay. Thank you. Iya, baiklah. Oke, apa pesannya untuk si Sagittarius? Oh, ini terbalik. Ada The Empress dan ini adalah kartunya Virgo. Time to take action, the power of creativity, success that allow for a life of luxury. Oke, ada banyak hal yang menanti kalian luar biasa dan itu berhubungan dengan kreativitas kalian untuk menghadapinya. Dan itu akan menuju sesuatu yang gilang gemilang, asik. Dan ini berhubungan dengan keuangan. Oke. So, di pertengahan Juni sampai akhir Juni ada keuangan yang datang ya, bidang financial. Itu ada sesuatu yang datang dengan luar biasa dan mungkin menambah pundi-pundi kalian ya. Ada cuan di situ, that's good thing ya. Ada Ten of Winter dan ini adalah energi udara. Okay, fine. There's the resolution of difficulties. Ada kesulitan-kesulitan mungkin yang kalian hadapi kemarin sampai hari ini atau mungkin masih berlangsung. Tapi maaf, ada resolusinya. Ada ada sesuatu yang membuat segala kesulitan itu selesai gitu ya. A weight lifted off your shoulder. Banyak beban di pundak kalian yang diangkat. Aminin aja yang bagus ya. So pertengahan Juni sampai akhir Juni itu yang terjadi. Beban-beban kalian terangkat. That's a good thing. The end of an addiction or codependency. Oke, untuk kalian yang tergantung dengan sesuatu hal dan itu membuat kalian enggak nyaman, mungkin financially tidak nyaman atau tidak suka dengan hal tersebut karena itu tadi financialnya bagus ya di kartu pertama. Di kartu yang kedua itu nggak ada lagi. Jadi kalian bisa berdiri, bisa mandiri, bisa berdiri di atas kaki sendiri. That's a good thing ya. Oke, lanjut dengan Eight of Spring. Stress that comes from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden event or changes. Ada stres yang kalian mungkin alami dari kemarin sampai hari ini sampai belum selesai di akhir Juni. Tapi akan ada penenangnya ya. Jadi stresnya mungkin sedikit demi sedikit terkikis karena ada sesuatu hal yang merubah itu semua. Aminin aja yang bagus-bagus. Oke. Ada Eight of Spring itu energinya kalian ya, energi api. Yang selanjutnya adalah Ten of Autumn dan ini adalah energi tanah. Energi tanah biasanya bicara tentang keuangan, kestabilan, something like that ya. Take step to ensure the financial security of your children or other loved ones. Sih tentang financial. Oke. Untuk kalian yang mungkin tadi ada cuan di situ ya, ada keberuntungan di bidang keuangan di kartu pertama yang bilang seperti itu. Ini pesannya jangan dihambur-hambur. Making wise investment or planning for retirement. Honoring family tradition. Balik lagi ke keluarga. Bagaimanapun keluarga adalah tetap keluarga sampai kapanpun ada di darah kalian ya, in your blood. So bagaimanapun itu akan tetap menjadi
apa ya, sebuah hal yang tidak boleh kalian lupakan ya. Jadi apapun itu, kalau ada keberuntungan ya harus tetap share dengan orang-orang tercinta kalian, terutama keluarga. Kembalilah ke keluarga, apapun itu my dear, mereka tetap keluarga kalian. Oke, lanjut dengan awakening. Ini biasanya the hangman ya kalau di kartu lain. Change the way you are looking at the situation. Oke, situasi tidak akan pernah berubah kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk kalian ya. Kadang-kadang ada situasi yang membuat kalian, kok gini sih, kok gitu sih gitu kan. Kalian mempertanyakan banyak hal. Tapi kalian ingin sekali merubah situasi itu, kok nggak bisa gitu. Oke, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian Sagittarius, yang kalian harus rubah adalah cara pandang kalian. Oke, ada banyak hal orang akan bilang, "Nggak bisa, nggak mungkin." Saya nggak percaya itu loh. Saya tidak pernah percaya ada hal yang tidak mungkin dilakukan. Mungkin kita nggak tahu aja caranya. Mungkin kita belum nemu caranya. Kita belum tahu caranya. Itu doang. Kalau udah tahu caranya mah gampang, ya kan? So, cara pandang kita menghadapi segala sesuatunya, itu yang menentukan sebenarnya, my dear Sagittarius. Oke, mungkin ini bisa jadi pesan untuk kalian. Embrace your uniqueness. Kalian tuh unik, oke? In a way, kalian itu like batu. Oke, berpendirian kuat lah ya. Oke, keras kepala, oke fine, tapi berpendirian kuat juga. Tapi itulah keunikan kalian. So it's okay, nggak ada yang salah dengan itu ya, my dear. A temporary pause in the action. Jadi ada hal yang mungkin stuck, tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa move, tapi nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari hal yang harus kalian alami, itu aja. Oke? Lanjut dengan 8 of Autumn sih, dari 10 ke 8. 10 of Autumn itu tentang financial, 8 of Autumn atau 8 of Pentacles juga biasanya tentang financial. Coba kita lihat. Do more research before proceeding. Oke, mungkin tadi yang temporary pause in the action, temporary berhenti, itu harusnya kalian lebih menganalisa lagi ya, meriset lagi, melakukan riset gitu ya untuk hal-hal yang perlu kalian lakukan gitu. Ada mungkin beberapa tantangan, ada mungkin beberapa masalah, daripada bilang gak mungkin, itu tidak mungkin. Daripada bilang kayak begitu, mendingan kalian riset lagi deh. Ada banyak kemungkinan di dunia ini, banyak sekali. Jadi hal yang tidak mungkin itu hanya karena kalian belum tahu gimana caranya. Jadi bilangnya tidak mungkin. Oke, saya kasih tahu satu contoh pribadi. Saya paling takut ketinggian dan air laut. Karena saya pernah in a way sempat hampir tenggelam gitu kan, waktu itu masih kecil. Dan itu menjadi trauma sendiri buat saya. So saya bilang no way saya bisa diving, no way. Tapi suatu hari di Karimun Jawa, pada saat itu saya ulang tahun dan saya memberi hadiah untuk diri saya sendiri. Saya tuh punya kebiasaan untuk kalau ulang tahun memberi hadiah untuk diri sendiri. Soalnya nggak ada yang kasih hadiah, kasihan ya. Oke, pada saat saya ulang tahun pada saat itu, saya lupa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya memberi hadiah pada diri saya sendiri dengan apa? Dengan pergi ke Karimun Jawa, dan di situ saya snorkeling. Di laut yang wow ombaknya itu bikin mengerikan dan saya nggak bisa berenang. Oke, saya pakai pelampung, tapi saya tidak bisa berenang loh. Bayangin loh, tapi saya snorkeling. Nggak, sebenarnya saya bisa berenang, cuma karena takut, jadi kayak jadi kayak udah ngeri duluan gitu. Saya yang dulu pernah bilang, tidak mungkin saya diving, tidak mungkin saya nyebur ke laut, tidak mungkin saya snorkeling, dan saya melakukannya. Dan I was so happy. Dan saya sangat senang. Permasalahannya bukan tidak mungkinan itu ya my dear. Kita sendiri yang harus merubah cara pandang kita. Oke, itu pengalaman pribadi, mungkin bisa diambil ada pesan di balik itu ya. Oke, lanjut. Education is the form of seminar, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Oke, mungkin ada project-project jangka panjang yang perlu kalian pikirkan dulu, atau apapun yang kalian inginkan sebagai goal dalam kehidupan
kalian Sagittarius. Oke, kita buka dulu yang berikutnya. Oke. Ini ada, thank you. Kartu oke. Oh, ini terakhir tadi ya. Oke, I need some more. I think 2 or 3, I don't know. So, thank you. I need some more in this row. This one. Thank you. And another row. Some more. Thank you. Ada apa yang selanjutnya di pertengahan Juni sampai akhir Juni? Oke. Ada the death. The death bicara tentang hal lama yang sudah nggak ada dan menuju satu hal baru yang harusnya kalian hadapi. Tapi syaratnya tentu saja meninggalkan hal lama. Mungkin gini ya maksudnya untuk Sagittarius. Kalian punya beberapa habit ya, beberapa kebiasaan buruk yang mesti ditinggalkan, kebiasaan yang tidak positif, yang negatif yang harus ditinggalkan supaya kalian kembali menjadi orang yang positif dan mengalami hal-hal baru yang lebih baik tentunya untuk kehidupan kalian. So, the death juga bicara tentang apa yang sudah selesai, ya udah jangan kembali lagi ke situ karena pintu yang tertutup di satu sisi akan terbuka di tempat lain. So, Sagittarius, mohon apapun yang sudah kalian tutup, apa sudah kalian tinggalkan, nggak usah balik lagi ke situ ya. Karena kalau kalian balik-balik terus ke situ, nanti kalian nggak dapat sesuatu hal yang baru, yang mungkin jauh lebih baik untuk kehidupan kalian. Oke? Lanjut dengan the temperance. Oke, the temperance. Apa yang kalian usahakan dan kalian lakukan itu dengan seimbang di dalam kehidupan kalian. Oke, fine. Gini, apapun yang kalian lakukan, saya yakin itu adalah untuk diri dan kehidupan kalian. Ya, cuma pesannya adalah lakukan juga untuk sekitar kalian, terutama keluarga. Jangan pernah lupakan keluarga karena mereka adalah hidup kalian, bagian dari kalian. Dan apalagi kalau misalnya mama papa gitu, tidak mungkin kalian ada kalau nggak ada mereka gitu loh. Dan apapun itu, bagaimanapun mereka adalah bagian dari hidup kalian. So jangan sampai hal ini membuat kalian tuh lupa jati diri kalian. Bagaimanapun kalian adalah orang-orang yang baik ya Sagittarius. Dan jangan pernah lupa pada yang menjadi akar kalian, keluarga kalian, tradisi kalian. So jangan pernah dilupakan. Dan itulah yang membuat hidup kalian nanti jadi seimbang. Gitu ya. Lakukan apa yang terbaik untuk diri kalian, tapi juga lakukan yang terbaik untuk orang lain. Oke, pesannya seperti itu. Kemudian ada Four of Wands. Ini hal-hal yang tidak terduga akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Itu tadi sudah ada di kartu yang mana tuh? Itu dia. Oke, sudden event or change. Oke, kartunya di atasnya si Four of Wands. Hal-hal tidak terduga yang datang kepada kalian di pertengahan Juni sampai akhir Juni itu akan membuat kalian luar biasa berbahagia. Kenapa? Karena apa yang kalian inginkan ternyata hasilnya jauh melebihi itu. That's a good thing ya. Beda kalau misalnya apa yang kalian inginkan, misalnya pengen A tapi dapatnya A minus gitu. Jadi ada minusnya gitu. Mungkin kalian ngerasa kok gini, ada sedikit. Tapi ini beda. Apa yang kalian inginkan itu ada tambahan dari itu dan itu luar biasa. Dan aminin aja yang baik-baik ya. Ada hal luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian dan itu datang pada kalian. Oke? Ada Two of Pentacles. Beberapa dari kalian masih bimbang akan sesuatu hal. Tidak apa-apa. Hidup selalu seperti itu ya. Ini ada 2 anak main jungkat-jungkit, tahu kan? Jungkat-jungkit itu yang
yang berdua mungkin di TK gitu ya, di taman bermain ini ada, saya bilangnya jungkat-jungkit, saya nggak tahu apa sih bahasa Indonesianya. Oke, anyway, ada 2 anak yang main jungkat-jungkit dan inilah adalah kehidupan. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Tapi yang diperlukan adalah keseimbangan justru. Kenapa? Coba gini, pikirin. Pada saat kalian main jungkat-jungkit, terus berat kalian sama orang tersebut sama. Nggak enak kan? Nggak bergerak jungkat-jungkitnya dan kalian harus mungkin menjejakkan kaki di tanah untuk supaya jungkat-jungkitnya tuh bisa bergerak gitu. Ke bawah ke atas, ke bawah ke atas seperti itu. Nah, begitu juga kehidupan. Kalau flat-flat aja nggak lucu, nggak seru, ya kan? Kehidupan itu harus seperti itu, naik turun, naik turun. Kita yang menjalaninya itu ya dengan senang hati, dengan joyful, dengan kebahagiaan. Gampang? Pasti ada yang teriak di situ. Gampang buat Mbak Lucy, gampang ngomong doang, cocot doang. Oke, saya mau bilang sama kalian. Tidak gampang, tapi bisa atau enggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Tidak gampang, tapi bisa. Dan itu terserah kalian. Ada yang bilang sama saya nggak bisa meninggalkan orang itu. Kenapa? Dia teman kerja saya. Setiap hari saya ketemu. Tapi kan saya bilang hubungannya tidak bisa dilanjutkan. Ini personal reading ya. Karena satu dan lain hal, masing-masing kalian sudah punya pasangan, bagaimana mungkin itu dilanjutkan? Terus dia bilang tidak bisa. Saya bilang, kenapa tidak bisa? Karena orang itu setiap hari saya ketemu. Saya bilang tidak bisa atau tidak mau. Itu 2 hal yang berbeda. Segala sesuatunya bisa dilakukan. Mau atau tidak, itu lain perkara. Oke, so apapun yang sedang juggling di kepala kalian, apapun yang sedang kalian pertimbangkan dalam kehidupan kalian, jalani aja. Karena itu adalah naik turunnya kehidupan yang harus kalian lewati. Oke, lanjut dengan the wheel. The wheel atau the wheel of fortune yang terbalik. Mungkin sebagian dari kalian berpikir keberuntungan belum berpihak kepada kalian. Belum berpihak, belum tentu tidak ada. Pasti ada. Cuma mungkin ini stuck ya. Ini ada di bawah awakening, di bawah pause in the action. Maksudnya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa maju hanya karena memang semesta belum memberikan jalan untuk kalian. Belum. Means belum. Bukan berarti tidak ada. Selalu ada jalan, selalu hal-hal itu mungkin terjadi. Selalu saya bilang. Karena tidak ada yang baru di muka bumi ini. Semuanya sudah pernah terjadi. Dan terus berlangsung. Oke? Maaf. Lanjut dengan Queen of Solace. Untuk kalian pencari cinta yang berzodiak Sagittarius, mungkin saat ini cinta di tangan kalian tidak cukup banyak atau orang tersebut tidak cukup banyak memberikan kalian cinta. Tapi itu bukan berarti kalian tidak bisa berbahagia. Lihat lagi, riset lagi, apakah itu hanya perasaan kalian aja atau memang itu kejadiannya seperti itu. Terus kalau memang dia kurang mencintai kalian, sebesar kalian mencintai kalian, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Itu tergantung kalian. Kalian bisa memupuk cinta yang kecil menjadi besar. Atau membiarkan cinta yang kecil akhirnya mati. Dan itu tergantung apa yang ingin kalian lakukan. Oke? Ada Ace of Swords. Apapun hal besar yang sedang kalian alami pada saat ini, pun kalau itu berupa masalah, pun kalau itu berupa hal-hal yang di luar kendali kalian, so what? Nggak apa-apa. Jalanin aja, karena apapun itu adalah memang harus kalian hadapi. Dan ini adalah saat dimana kalian menentukan, ya, menentukan bahwa ini harus kalian hadapi, harus kalian jalani. Pun ada banyak emotional things di situ, banyak rasa kayak nggak enak atau rasa kurang nyaman atau apapun itu tetap harus kalian pegang, ya. Dan lanjutnya adalah Five of Solace atau Five of Cups yang terbalik. Nih, kalian sudah melakukan sesuatu, tapi yang kalian lihat setelahnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nggak apa-apa,
mungkin bukan itu. Coba yang lain. Oke. So, ini bicara tentang yang itu tadi yang saya sebutkan. Kalian melakukan sesuatu and then hasilnya tidak sesuai atau hasilnya mungkin tidak ada. Enggak apa-apa. Mungkin perlu keseimbangan dulu dalam kehidupan kalian. Mungkin juga bagaimana kalian punya tujuan itu mungkin tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh semesta. Contoh, kalian hanya memikirkan diri sendiri, padahal semesta maunya tadi kan balik ke keluarga juga, pikirkan keluarga juga. Jadi mungkin itu yang harus kalian lakukan, keseimbangan itu. Oke, sehingga nanti ada hasil yang lebih bagus dibandingin yang sekarang kalian dapatkan. Ingat, kartu pertama kalian adalah kesuksesan. So, apapun itu tetap aja sukses. Oke, lanjut dengan Ace of Pentacles yang terbalik. Sebagian dari kalian ngerasa, Mbak Lucy bilang kesuksesan, cuan lah segala macam. Bullshit itu karena saya tidak mendapatkannya. Oke, sebagian dari kalian memang mengalami perubahan dalam financial. Tapi bukan berarti keterpurukan, bukan. Tapi ada banyak jalan yang mungkin kalian lalui dan mungkin kalian pilih tidak sesuai dengan yang seharusnya kalian lakukan. So, pikirkan itu karena hal-hal yang luar biasa tidak terduga akan datang pada kalian. Oke, ada Six of Pentacles sih. Mungkin kalian kurang sedekah, mohon maaf saya tidak menghakimi. Kalian diharapkan untuk memberi lebih banyak dari yang sekarang kalian lakukan. Mungkin ada yang teriak, nggak bisa Mbak Lucy, bagaimana saya memberi, orang saya juga nggak punya banyak gitu. Memberi itu bukan nunggu kalian kaya, memberi itu bukan nunggu kalian berkelebihan baru memberi, enggak. Memberi itu apapun itu, perhatian, cinta, apapun itu, koneksi mungkin, itu juga memberi. Contoh kalau kalian ngelihat ada satu orang yang membutuhkan sesuatu, saran atau apapun dari kalian, koneksi atau apapun bantuan dari kalian, lakuin aja untuk dia tanpa berpikir apa untungnya untuk saya kalau saya melakukan ini untuk dia gitu. Tanpa berpikir itu, kasih aja. Kalian tahu apa yang terjadi kalau kalian seperti itu sama orang lain. Suatu hari tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang datang kepada kalian dan bilang, "Hey, saya punya sesuatu untuk kamu." Dan dia memberikan mungkin sesuatu hal yang kalian mikir, saya nggak minta ini, tiba-tiba ada yang menawarkan. Nah, hal-hal seperti itu terjadi kalau kita memberi. Banyak yang bilang jangan memberi terlalu banyak, nanti kita kekurangan. Salah. Memberi ya memberi aja, nggak usah mikirin terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kasih aja, semampu kita. Saya pernah dinasihati oleh seseorang, tapi saya bandel. Saya tidak pernah berhenti untuk memberi. Dia bilang, nanti kamu berkekurangan karena kamu selalu memberi. Kenyataannya tidak. Mungkin saya tidak kaya. Mungkin saya tidak seperti orang-orang yang punya ini, punya itu. Tapi saya bisa menghidupi hidup saya dengan baik. Tanpa harus terpuruk gitu. Kesulitan pun bisa diatasi. Jadi bukan berarti saya memberi terlalu banyak terus akhirnya saya kekeringan atau kekurangan, tidak. Oke, so saya bandel. Pada saat orang tersebut bilang jangan memberi terlalu banyak, saya justru memberi terus. Dan hasilnya adalah tiba-tiba ada yang datang bilang, I give you this business, I give you these things, I give you, and I feel like, saya nggak pernah meminta itu, tapi orang datang dan memberikan hal-hal yang tidak saya duga. Nah, itu yang saya ingin kan terjadi juga pada kalian Sagittarius. Jangan berpikir memberi terlalu banyak itu akan merugikan kalian. Diberikan saja ya, apapun itu. Lanjut dengan Princess of Swords untuk kalian Sagittarius yang menunggu kabar, menunggu seseorang, apakah orang itu akan datang? Ya, dia akan datang, tapi masih harus menunggu dulu. Menunggu dulu kabar beritanya. Dan mungkin begitu datang juga nggak sesuai dengan apa yang kalian mau, tapi ya udah kan kalian mau nunggu dia dan jadi ya sudah tidak apa-apa, ditunggu aja ya.
Ada Ace of Wands yang terbalik. Oke, mungkin ada perasaan yang tidak nyaman pada saat hal itu terjadi atau orang itu terjadi. Nggak usah bimbang, nggak usah galau, nggak usah ngerasa ya ini tidak seperti yang saya inginkan. Kan kalian ingin dia datang, kan kalian ingin dia berkabar. Kalau itu akhirnya bikin tidak nyaman, ya sudah terima resikonya dong, ya kan? Dia datang, tapi mungkin tidak bikin nyaman, sama juga ya. Oke, lanjut dengan beberapa kartu dari Light Seeker. Oh wow. Wise too many. Maaf ya, terlempar jauh. Thank you. Again. Ada Five of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian sudah meninggalkan hal-hal yang gak bikin kalian nyaman, yang bikin kalian sedih, yang bikin kalian ngerasa galau, hal-hal tersebut sudah berakhir dan tidak akan lagi terjadi di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Oke, aminin aja yang bagus-bagus. Kemudian ada Three of Pentacles, tapi terbalik. Kalian lupa untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk hal-hal yang kalian sedang hadapi. Mungkin kalian ngerasa saya bisa, saya sanggup melakukannya. Oke, Sagittarius, kalian sanggup melakukannya. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, beban kalian nggak seberat yang sekarang kan? So, kenapa tidak? Lakukan bersama orang lain. Oke, lanjut dengan Seven of Pentacles. Apa yang kalian tanam sekarang, kalian nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Dan saya mau bilang bahwa sekecil apapun yang kalian dapat pada saat ini, walaupun The Empress-nya bilang, oh luar biasa cuannya, bla bla bla, tapi ternyata, Mbak Lucy bohong nih, saya dapetnya cuma segini, segini mesti dibagi lagi. Oke, percaya aja. Di balik itu ada hal-hal besar yang menunggu kalian tanpa kalian sadari. Berbaik hatilah pada semua orang. Orang itu jahat sama kalian, itu urusan dia, bukan urusan kalian. Saya mau kalian tetap baik aja. Ada kemarin yang nanya di DM Instagram saya. Dia bilang saya selalu di-using, saya selalu dimanfaatkan. Apakah perlu saya tinggalkan orang itu? Saya bilang sebenarnya terserah kamu. Tapi kalau saya dalam posisi kamu, saya tidak akan berbalik jahat kepada dia atau meninggalkan dia. Tetap aja temenan, ya bodo amat. Kalau dia using saya selama saya masih bisa memberi, ya why not? Tapi kalau saya tidak bisa memberi, saya tinggal bilang, mohon maaf, kali ini bukan untuk kamu aja, saya memberi untuk yang lain juga gitu. Tapi kalau dia memanfaatkan kalian, itu urusan dia. Urusan kalian adalah tetap menjadi baik, itu aja. Oke, lanjut dengan Page of Cups. Ada yang datang. Ada yang datang. Oke, ini tidak resonate untuk semua Sagittarius, tapi ada yang datang pada kalian dan ujuk-ujuk tiba-tiba bilang cinta mungkin, bilang senang mungkin sama kalian atau nembak kalian. Ada yang datang dan itu seperti itu dan kalian ngerasa, loh kok tiba-tiba. Oke. Orang baru atau orang lama, sepertinya orang itu sudah kalian kenal. Baru atau lama relatif, seberapa lama kalian udah kenal dia, tapi dia udah kalian kenal, bukan orang yang sama sekali baru. Oke. Ada Ace of Wands dan kali ini tidak terbalik, dan itu membuat pikiran kalian jadi agak perlu dipikirkan gitu. Jadi kayak saya nunggu yang lain datang tidak membuat senang, tiba-tiba yang ini datang lagi dan orang tersebut tidak terduga-duga dan akhirnya kalian memikirkan kedua hal tersebut dengan wah ini kok jadi kayak gini gitu kan. It's okay, bikin agak emosional kalian teraduk-aduk, so nggak apa-apa. Ada Knight of King of One, sorry. Ada King of One. Oke. Ada hal terduga yang sebenarnya kalian udah duga karena orangnya bukan orang baru sama sekali. Jadi udah kalian kenal. Jadi ya kalau itu dia datang, mungkin itu hal-hal luar biasa yang akan terjadi di Juni
sampai pertengahan Juni sampai akhir Juni seperti kartu-kartu pertama yang tadi bilang, ada hal luar biasa yang mengejutkan yang datang. Mungkin itu dapat berupa orang untuk sebagian dari kalian, dan sebagian lagi dapat berupa sesuatu hal yang memang kalian tunggu dan sudah kalian tahu. Oke, aminin aja yang baik-baik. Dilanjut dengan pertanyaan ya atau tidak, jawabannya saya akan jawab apakah ya atau tidak. Silakan mengajukan pertanyaan di dalam benak kalian, nanti dijawab iya atau tidak. Oke, agak panjang ya hari ini. Thank you. Apakah bisa dilakukan? The word is of fire, king of fire, temptation. I need more. Oke. Untuk saat ini tidak bisa tidak bisa dilakukan ya, my dear Sagittarius. Mungkin masih menunggu akhir Juni baru bisa dilakukan. Oke. Temptation-nya ada tapi semestanya belum mendukung. Oke. Saya kasih oracle card-nya yang ini, Angel's Prayer dulu. Oke. Lanjut dengan message from Archangel dan Monology Oracle card habis ini. Oke. Udah ditahan, dijatuh tetap. Oke. Dan banyak ternyata yang jatuh. Sorry. Dulu waktu baru-baru saya buat channel YouTube ada yang ngebully. Masa pembaca tarot nggak bisa ngocok dengan benar atau shuffle kartu dengan benar gitu katanya. Halo. Yeah. You never know, huh? You never know. Oke. Angel's Prayer, count your blessing sih. Tadi kan saya bilang, ini banyak cuan. Terus ada yang bilang, Mbak Lucy bohong. Nggak banyak, cuma sedikit. Come on. Walaupun sedikit kalian dapat. Ada orang lain di luar sana yang nggak dapat apa-apa loh. Kalian masih dapat walaupun sedikit. So, yang perlu dihitung adalah berkatnya. Sekecil apapun itu. Setidak penting yang itu menurut kalian. Tapi sebenarnya itu penting. Sesimpel kalian bangun tidur dan masih bernafas, mata, telinga, pokoknya panca indera semua masih normal, itu adalah bless. Itu adalah berkat. Itu yang perlu dihitung. Oke? Lanjut dengan Hello from Heaven. Hello from Heaven. Archangel Azrael, your loved one is in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Untuk kalian Sagittarius yang punya seseorang yang sudah meninggal dan orang tersebut sangat berarti dalam kehidupan kalian, mungkin ada pesan yang bisa kalian ambil dari bacaan ini dan silakan doakan saja. Kalau saya ada bapak saya, bapak saya sudah almarhum. Dan saya mendedikasikan channel YouTube saya ini untuk mengenang beliau. Makanya saya pakai nama beliau, Lucia Sutrisno. Sutrisno itu nama almarhum bapak saya. Sebenarnya nama saya Lucia bla bla bla, banyak panjang, tapi tidak ada Sutrisno-nya. Tapi saya pakai nama beliau untuk selalu mengenang beliau. Dan setiap kali bacaan saya dan ada kayak gini message from heaven, saya selalu teringat akan segala yang baik-baik tentang beliau. Jadi mungkin untuk kalian juga ada yang seperti itu, orang yang kalian sayangi sudah meninggal. Oke, kirimkan saja doa. Karena kita yang masih hidup ini yang harus melanjutkan apa yang harus dilanjutkan. Oke, lanjut dengan surrender to the divine sih. Sudah pasrah aja sama takdir kita. Oke, sekian saja dulu bacaannya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, jangan bosan-bosan ya. Ambil pesan yang bagus, ambil yang resonate saja. Itulah cara untuk melihat general reading di YouTube dengan mengambil yang resonate aja, yang tidak resonate dibuang. Oke, semoga ada hal-hal yang bisa tersampaikan untuk kalian dan bisa berguna dalam kehidupan kalian. Saya harap kalian selalu berbahagia dan selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.